Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera dan salam hangat. Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Setelah melakukan diskusi beberapa waktu dan kolaborasi antar anggota kelompok, akhirnya kami kelompok 1 dapat menyelesaikan tugas yang diberikan pada mata kuliah programan Java pada program studi teknik informatika STIMIK Merdira Indonesia. Untuk itu, melalui video ini kami akan memaparkan hasil aplikasi yang telah selesai kami buat. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Nadila Agustiani Farhan dengan NIM 22110426 selaku moderator sekaligus salah satu presentator dalam presentasi ini. Adapun rekan-rekan satu tim saya, diantaranya Risma Rahmatul Umah dengan NIM 22110383 sebagai presentator pertama, Siti Nurjana dengan NIM 22110431 sebagai presentator ketiga, Tisna Rizkiana dengan NIM 22110272 sebagai presentator keempat, dan terakhir Imam Fauji dengan NIM 22110417 sebagai presentator kelima. Aplikasi yang tim kami telah buat merupakan aplikasi pemesanan kamar kos dengan nama Inside Kos. Aplikasi Inside Kos merupakan aplikasi desktop yang dirancang untuk membantu pengelola kos dalam mengelola penyewaan kamar kos. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Apache NetBeans IDE dan XAMPP yang merupakan dua alat pengembangan aplikasi yang cukup populer. Adapun manfaat dari aplikasi Inside Kos ini diantaranya memudahkan dalam mengelola penyewaan kamar kos, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyewaan, menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang status kamar dan penyewa, kemudian terakhir membantu pengelola kos dalam membuat keputusan yang tepat terkait penyewaan. Nah, untuk selanjutnya, proses dalam skema penggunaan aplikasi ini akan langsung dipaparkan oleh para presentator. Baik, pertama-tama kita buka terlebih dahulu si XAMPP-nya, terus bagian Apache sama MySQL kita start. Di sini misalkan sudah nyala ya. Terus kita beralih ke admin. Nah, nanti di admin kalian bakal diarahkan ke localhost. Untuk aplikasi kali ini, aplikasi yang kita buat ini tentang Inside Kos, di mana kita membuat database DB Kosan. Di dalam database DB Kosan, kita membuat dua tabel, ada tabel admin dan tabel customer. Di mana tabel admin itu di dalamnya ada ID, username, sama password. Untuk ID kita pakai INT, username varchar, dan password sama juga varchar. Untuk ID kita pakai auto increment atau primary key. Yang kedua ada tabel customer, di mana tabel customer ada 9 kolom. Yang pertama ada nomor kamar, kita pakai integer dengan primary key atau auto increment. Terus ada nama tamu, jenis kelamin, pekerjaan, status, alamat, nomor HP, kita pakai varchar juga semuanya. Dan tanggal in sama tanggal off atau tanggal check in dan tanggal check out kita pakai jenis date. Selanjutnya, setelah kita membuat database, kita akan membuat kelas koneksi untuk menghubungkan ke database tersebut. Kelas koneksi digunakan untuk membuat dan mengelola koneksi ke database MySQL. Koneksi ini diperlukan untuk mengirim perintah SQL ke database seperti menyimpan, mengambil, memperbarui, atau menghapus data. Kelas koneksi ini menyediakan metode getConnection yang digunakan untuk membuat koneksi ke database SQL dengan informasi koneksi yang telah ditentukan. Metode ini menggunakan blok try-catch untuk menangani pengecualian yang mungkin terjadi selama proses koneksi. Jika berhasil, metode ini akan mengembalikan objek connection. Jika gagal, akan menampilkan pesan kesalahan.
Kesimpulannya, setelah membuat database, kita akan membuat kelas koneksi untuk menghubungkan dan mengelola koneksi ke database MySQL. Kelas ini menyediakan metode getConnection untuk membuat koneksi menggunakan informasi yang telah ditentukan, serta menangani pengecualian dengan blok try catch. Jika koneksi berhasil, metode ini mengembalikan objek connection. Jika gagal, menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya, sebelum bisa melakukan pemesanan kamar kos, pengguna tentunya harus melakukan login ke aplikasi terlebih dahulu. Namun, untuk pengguna baru tentunya harus mendaftarkan akun mereka ke dalam aplikasi. Nah, dengan melakukan registrasi, pengguna baru dapat mendaftarkan akunnya pada aplikasi untuk selanjutnya melakukan login. Untuk tampilan pada register, terdapat 4 baris, yang diantaranya baris ID, username, password, dan konfirmasi password. Namun yang perlu pengguna isi hanya baris username, password, dan konfirmasi password. Nah, baris ID di sini seperti yang terlihat sudah terisi angka 4. Hal ini karena kami menambahkan search kode dengan metode auto number seperti berikut. Nah, pada bagian ini, data untuk baris ID kami mengambil dari kolom ID yang ada pada tabel admin. Nah, kolom ID ini merupakan primary key dari tabel tersebut, sehingga untuk penomoran akan dilakukan secara otomatis. Angka 4 di sini menunjukkan bahwa data akun yang akan kita buat sekarang adalah data keempat di database, berarti sudah ada 3 akun lain yang sudah terdaftar. Karena untuk login nanti data yang diperlukan adalah username dan password, jadi baris-baris ini harus terisi semua agar proses register dapat berhasil. Jika salah satu baris saja kosong, maka akan muncul pesan kesalahan. Misal, kita hanya mengisi baris username saja. Lalu di-enter, akan muncul pesan kesalahan seperti ini. Jadi, username ataupun password tidak boleh kosong. Nah, lalu password yang sudah dicantumkan, password yang sudah ditulis pada baris password harus ditulis ulang pada baris konfirmasi password. Jika berbeda sedikit saja, akan muncul pesan kesalahan. Misal, pada baris password kita menuliskan 1, 2, 3, 4, sedangkan pada baris konfirmasi password kita menulis 1, 1, 1, 1. Nah, ketika di-enter, muncul pesan kesalahan password not match, karena password yang kita masukkan tidak sama. Kita coba masukkan yang sama. Nah, jika sudah sesuai, seperti ini, kita bisa langsung menekan tombol enter pada keyboard ataupun button register. Nah, namun tombol enter pada keyboard ini baru akan berfungsi jika kursor terletak di baris terakhir, yaitu di baris konfirmasi password. Hal ini karena pada field terakhir, yaitu field konfirmasi password, kami menambahkan search untuk memanggil perform register. Nah, berikut codingannya. Nah, search kode perform register ini, atau metode perform register ini, kami juga menambahkan pada button register, supaya terjadi sinkronisasi antara tombol enter dengan button register. Nah, kemudian kita coba enter atau mengklik register, pengguna akan langsung beralih ke halaman login dan bisa langsung masuk dengan akun yang sudah didaftarkan tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan aplikasi desktop InsideCOS yang di bagian form login. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu desain form login. Yang pertama, terdapat logo dan nama aplikasi yaitu InsideCOS menggunakan G-label. Yang kedua, terdapat 2 file, satu untuk username dan satu lagi untuk password. Yang ketiga yaitu button login atau tombol login. Button login ini berfungsi untuk memanggil metode dan button login action perform saat diklik, yang kemudian memanggil perform login untuk memproses login. Yang keempat yaitu tombol register atau button register.
yang mana berfungsi untuk mengarahkan pengguna pada laman register untuk mendaftar akun pengguna ke aplikasi. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan source code pada login.java. Di sini terdapat 5 import yang mana berfungsi masing-masing untuk mengimport kode. Di sini terdapat juga deklarasi kode login dan juga public login. Untuk yang selanjutnya, di sini terdapat private void perform login yang berfungsi untuk supaya memilih tombol login dapat langsung dilakukan melalui tombol enter pada keyboard. Kami menambah source code pada perform login dengan kode tersebut, maka pengguna tidak perlu menekan tombol login untuk pergi ke halaman selanjutnya. Namun, kursor harus berada pada kolom password. Jadi, source pada perform login ditambahkan juga pada button login. Selanjutnya, di sini terdapat button action perform yang jika ditekan tombol login menjalankan kode perform login. Nah, selanjutnya untuk button register berfungsi untuk menutup form login dan membuka form registrasi. Selanjutnya, TX password key press dipanggil ketika tombol ditekan di file password. Jika tombol yang ditekan adalah enter, metode perform login akan dijalankan. Kita coba jalankan aplikasi ini. Kita run file terlebih dahulu. Nah, kita klik run file, lalu kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, mari kita masukkan username dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Misalnya kita masukkan username dengan admin dan password dengan admin. Nah, setelah ini kita bisa langsung mengklik tombol login atau bisa juga langsung mengklik dengan enter saja. Dengan catatan kursor harus di kolom password ya. Nah, jika sudah login sukses, maka bisa langsung beralih ke halaman input data. Nah, berarti ini sudah berhasil ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya dipaparkan oleh rekan saya, yaitu saya akan memaparkan bagian input data penghuni Inside Course. Nah, di sini ada beberapa data yang harus kita inputkan ataupun kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Yang pertama itu ada data nomor kamar, ada nama tamu, ada jenis kelamin, ada pekerjaan, ada status, ada alamat, ada nomor HP, ada tanggal check-in dan juga tanggal check-out. Nah, di sini di bawah tanggal check-in dan tanggal check-out itu ada satu tabel. Tabel di sini kita akan gunakan untuk memonitor dan juga nanti akan kita ambil datanya secara otomatis untuk nantinya kita akan mengedit si data customer tersebut. Jadi kita nanti kalau kita akan mengedit data customer, kita tinggal klik aja data yang akan kita edit, itu akan secara otomatis dari tabel ini itu akan masuk ke file yang sudah disediakan seperti itu. Nah, di bawah tabel itu ada search bar. Search bar di sini kita gunakan untuk mencari data customer kita. Dan selanjutnya di samping search bar itu ada button yang namanya data penghuni. Nah, data penghuni di sini itu mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya di bawah itu ada button tambah, itu kita gunakan untuk menambah data customer. Selanjutnya ada button edit, itu kita gunakan untuk mengedit data customer. Selanjutnya ada button hapus, itu kita gunakan untuk menghapus data customer kita. Selanjutnya untuk ada button logout. Logout di sini itu kita akan arahkan ke menu form login seperti itu. Jadi ketika kita klik logout itu akan otomatis masuk ke form login. Selanjutnya di sini ada button clear. Nah, button clear di sini itu kita gunakan untuk menghapus isi file yang sudah kita isi seperti itu. Jadi misalkan di samping itu sudah ada data-datanya ataupun data-datanya sudah terisi di dalam file, kita mau hapus secara keseluruhan itu kan misalkan kita mau hapus satu-satu, itu akan memakan waktu yang lama, itu tidak efisien. Jadi kita fungsikan ataupun kita tambahkan button clear di sini. Jadi satu kali klik itu file yang sudah diisi, yang ada isinya itu akan secara otomatis terhapus semuanya seperti itu. Jadi itu gunanya button clear di sini. Nah, mungkin itu aja untuk di bagian tampilannya. Selanjutnya saya akan memaparkan untuk bagian garis besar codingan yang saya gunakan seperti itu. Nah, untuk di bagian input data di sini itu yang pertama ada inisialisasi dan load data.
Maksudnya di sini ada kelas input data, itu menginisialisasi tampilan form dan membuat data dari database ke dalam tabel melalui metode load table, yang melakukan query untuk mengambil data penghuni kos dari tabel yang namanya tabel customer. Selanjutnya ada pengisian dan pengosongan data. Metode kosong digunakan untuk mengosongkan semua input field di form, sementara metode JTableMostClick itu digunakan untuk mengisi form dengan data dari tabel ketika pengguna memilih salah satu baris. Selanjutnya ada filtering dan validasi. Filtering dan validasi di sini memiliki fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk memfilter data dalam tabel berdasarkan teks yang dimasukkan di TX Search. Selain itu, terdapat validasi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan itu valid sebelum disimpan atau dihapus dari database. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada CRUD operation. Form ini mendukung operasi CRUD ataupun create, read, update, dan juga delete. Dengan menyediakan button untuk menambah itu button add, mengedit itu button edit, menghapus itu button delete, dan mencari button search data penghuni kos. Nah, itu mungkin sebagian ataupun garis besar codingan yang ada di bagian input data customer. Dan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang tampilan data penghuni. Tampilan data penghuni adalah tampilan yang digunakan untuk mengelola data penghuni kosan. Kelas data penghuni merupakan sebuah JFrame yang menyediakan antarmuka untuk menampilkan dan mencari data penghuni. Pada metode load table, data penghuni diambil dari database dan ditampilkan dalam tabel menggunakan model. For table model, metode filter table memungkinkan pengguna untuk memfilter data dalam tabel berdasarkan teks yang dimasukkan di kolom pencarian. Selain itu, terdapat beberapa tombol aksi seperti button search, button refresh, button back, dan button logout, yang masing-masing berfungsi untuk mencari data, menyegarkan tabel, kembali ke layar sebelumnya, dan keluar dari aplikasi. Lanjut ke proyekan kita, yaitu data penghuni inside course, di mana kita memiliki 4 button, 1 text file, dan 1 table. Lalu kita menganalisis model table kita menggunakan default table model. Untuk mengatur struktur dan data table kita tambahkan kolom yang diperlukan seperti nomor kamar, nama tamu, dan seterusnya. Selanjutnya, kita mengambil data dari database, membuat query SQL untuk mengambil data dari table customer. Kemudian kita membuat koneksi ke database dan mengeksekusi query menggunakan statement. Kemudian kita isi table dengan data menggunakan while untuk mengiterasi hasil query dan menambahkan setiap baris ke model table. Setelah data dimasukkan ke table, kita lalu tutup dengan result set dan statement untuk membebaskan sumber daya. Model tabel dari table 1 ini dengan menggunakan kode default table model. Karena kita akan melakukan penyaringan data berdasarkan model table ini. Kemudian kita membuat dan mengatur table row sorter pada di table 1 ini, memastikan bahwa tabel kita dapat diurutkan dan difilter sesuai dengan kriteria yang kita berikan. Langkah berikutnya adalah memeriksa apakah teks pencarian yang dimasukkan oleh pengguna kosong atau hanya berisi spasi, maka kita akan if sehingga lebih fleksibel bagi pengguna. Nah, lanjut kita ke kode tersebut, yaitu untuk mengambil tag yang diinputkan oleh pengguna dari komponen input TX search dan menyimpan di dalam variabel search tag dengan tipe data string. Nah, kode filter table search tag ini, kode ini mengambil sebuah metode bernama filter table dengan parameter search tag. Nah,
lalu kita ke button refresh. Kita klik kanan, klik event, dan klik button refresh. Kita memiliki baris kode tersebut untuk mengosongkan TXT dengan mengatur teksnya menjadi string kosong. Ini memastikan bahwa kolom pencarian tidak lagi berisi teks yang dimasukkan sebelumnya oleh pengguna. Selanjutnya kita memanggil filter table dengan parameter string kosong sehingga table menampilkan semua data. Kita bisa memastikan bahwa kolom pencarian dikosongkan dan table menampilkan semua data tanpa filter. Kita ke button back, lalu klik kanan, klik event. Nah, kita memiliki baris kode ini digunakan untuk menutup jendela atau formulir yang sedang aktif. Dispose adalah metode yang digunakan untuk membebaskan sumber daya yang digunakan oleh jendela tanpa menghentikan program secara keseluruhan. Berarti halaman saat ini akan ditutup, tetapi aplikasi tetap berjalan. Selanjutnya kita menggunakan kode input data, new input data. Ini berarti kita membuat objek baru yang mewakili halaman input data. Kemudian kita menampilkan halaman input data. Untuk mengatur visibilitasnya menjadi true, maka kita gunakan kode set visible true. Ini memastikan bahwa halaman input data muncul di layar. Dengan dua langkah sederhana ini, kita bisa menutup jendela saat ini dan membuka jendela baru dalam aplikasi kita dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, lalu kita klik kanan di button logout, lalu kita klik event, action. Nah, kita memiliki baris kode dispose. Baris kode ini digunakan untuk menutup halaman yang sedang aktif. Metode dispose adalah metode yang digunakan untuk membebaskan sumber daya yang digunakan oleh halaman tanpa menghentikan keseluruhan program. Ini berarti jendela yang sedang aktif akan tutup, namun aplikasi secara keseluruhan tetap berjalan. Selanjutnya kita membuat kelas baru, yaitu kelas login. Dengan menggunakan kode login, new login, berarti kita membuat objek baru yang mewakili halaman tersebut, yaitu halaman login. Kemudian, kita memiliki halaman login dengan mengatur visibilitasnya menjadi true menggunakan kode set visible true. Ini memastikan bahwa halaman login muncul di layar. Dengan dua langkah sederhana, kita bisa menutup jendela saat ini dan membuka halaman login baru dalam aplikasi kita dengan cara yang efisien dan efektif. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan hasil aplikasi yang telah tim kami buat. Saya mewakili rekan tim yang lain pamit undur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.